Selera musik bersama Yosua Maringka. Anja. Siapa yang nggak tahu Yosua Maringka? Banyak. Kalian yang generasi 2010 ke atas, Oh, iya. ke bawah, ke atas ya, ke atas, Bang. pasti kenal sama Yosua Maringka. Adalah salah satu teman saya, rekan kerja saya, dan sampai sekarang menjadi best friend saya, yaitu Yoi. gitaris juga dari Iya. Bayus Kami The Band. masih Hah? masih Bayus Kami The Band. Enggak, ya udah nggak ada lagi itu. Dan paling Bayus Kami The Band, Doggies Bark Doggies Barks juga nggak ada juga. Doggies Barks masih vakum. Vakumnya nggak tahu tapi Iya, kapan. vakumnya Terus kapan. Makanya sekarang sama Merah. nah, Sama ini Besti. yes, sama Temen nangis. akhirnya kita bikin band yang bisa proper, bisa satu visi, satu ya yang garap gak kita doang. Itu Sejak kapan ya kita main band tuh 2000? Aku 2012 Doggies ya. 2012. Sampai sekarang. hmm. Ya udah banyak lah. Ngapa-ngapainnya sama kamu juga. Pada akhirnya baliknya ke aku. Tur bareng. Ngapa-ngapainnya Tapi sama memang banyak. kayak seru banget ya dulu, kita sering tur bareng, terus akhirnya sering ngobrol juga satu room juga sama dia. Nggak tahu ya, selalu jadi satu kamar, roommate. Satu kamar. Karena kita suka kamar yang dingin. Nah, mantap. Jadi kalau bisa AC itu sampai 16 derajat, 16 derajat. Dan nggak ada yang mau sama saya waktu itu. Cuma kita Yosua berdua. Kita memang anak dingin. Mana dingin? Nggak sih, lebih dari Yosua itu. Kalau kena AC. Orang Batu, bro. Oke, itu intermezzo ya. Kita mau kulik dulu. Oke. Historinya. Yos, waktu kecil kamu pernah diajarin nggak sama orang tuamu atau kamu sendiri itu belajar musik atau tertarik sama musik itu pertama kali sejak kapan sih? Musik itu aku pertama kali musik ya. Musik tuh beda sama nyanyi nggak sih? Sama aja kan musik. Sama. Kan? Oh, kalau nyanyi dari TK kalau nggak salah ya. Oh, iya, Bahkan TK dulu itu aku main angklung. Sumpah. Iya, aku ada fotonya, coba nanti tak cari ya. Iya, Aku cari. ada waktu masih TK itu satu sekolah, jadi gerombolan gitu kan, dikumpulin terus itu main angklung. Ingat aku main angklung, terus kecil baca puisi, nggak tahu ya aku dari dulu kok Pede banget. Seni banget ya berarti ya. Dulu. baca puisi. Terus kalau karena itu dari SD waktu itu udah masuk tim paduan suara di sekolah, tim paduan suara sampai SMP. Nah, main musiknya itu pertama kali tuh belajar gitar waktu kelas 2 SMP kalau nggak salah. Berarti langsung gitar nih kayak gitu. Enggak. Atau masih ada kayak Enggak, karena dulu masih tuh keluar. kan kalau di sekolah tuh kalau nggak main basket, main musik gitu kan, ngeband kan. salah satu cara Iya, flexing kalau waktu kita dulu. kalau paduan suara tuh ya udah aja gitu. Paduan suara rame-rame. Tapi karena waktu itu suka cewek. Nah. kan? Itu udah paling gimana ya? Relate. Suka cewek, suka sama cewek gitu kan, terus main gitar kayaknya keren nih karena main basket juga ya bisa lah tapi nggak jago gitu kan. Akhirnya main musik. Di situ dulu beli ini loh, majalah apa? Hot Chord. Dan waktu itu aku suka banget sama Peter Pan. Awal tuh suka banget Peter Pan, album Alexandria, tau nggak? Yang Dian Sastro bukan sih? Alexandria. Oh jauh, ku jauh. Itu yang ya. tak bisakah. Yang tak bisakah itu adalah lagu pertama yang aku bisa main gitar. Karena kuncinya nggak susah. Chord kunci, grip Karena dulu. chordnya nggak susah gitu. Yes. Begitu sih, Jadi, jadi awalnya tuh Langsung udah gitar. dari kecil. Oh, gitar. Awalnya gitar. Iya, Karena karena bisa. Aku udah lihat kamu kan nggak tahu kan tiba-tiba kamu bisa ngedrum. Ya taunya waktu ketika kamu di gereja kayak gitu kan. Anak ini bisa ngedrum juga. Itu sejak kapan sih kamu bisa ngedrum? SMP juga. Jadi pas aku udah tahu main musik, main gitar bisa. Waktu itu ngeband. Karena gitar udah banyak tuh kan pasti kan. Ya, pasti. Yang kurang tuh main bass. Akhirnya aku belajar lah main bass. Main bass, lihat orang main drum kok kayaknya seru juga ya gitu. Iya, bisa. Mukul-mukul gitu kan, kok seru ya. Terus dulu aku dulu tuh kebanyakan dengerinnya pop kayak Peter Pan, Krispati, Ungu. Zaman-zaman itu kan menurut aku pop itu aransemennya seru-seru gitu, kayak Krispati tuh dia jadi aku belajar singkup-singkup tuh dari situ. Mungkin musiknya agak memang gereja banget gitu ya, tapi emang aku jadi belajar ketukan, oh ini bisa dibikin singkup, bikin itu
men-trigger apa ya, menstimulus kalau bahasa Menstimulus, feeling mancing. kita untuk bermain musik tuh nggak dengan pakem tertentu gitu. Jadi banyak waktu main drum itu aku juga diajarin temanku awalnya. Nah setelah dari situ aku drummer tuh, kalau pop dulu suka kan Anton Krispati pasti. Reza Peter Pan pasti. Saat-saat itu SMP tuh aku kebanyakan dengerin kayak Linkin Park. Itu kakakku sih. Linkin Park, POD. Buset, waduh, jatuh Korn. Terus 311 kalau kamu tahu. Ada namanya bandnya 311 gitu. Oh, aneh-aneh gitu. Sampai pada akhirnya aku tuh dulu nggak tahu Blink yo. Aku nggak tahu Blink tapi aku tahu lagunya. Oh, I see. Yang apa lagu? All the Small Thing, pasti dong. Pasti. Ya. Pas itu aku ketemu temanku Eros. Aku sebelum itu ya, sebelum jauh ke sana, netral. Oh iya pasti kan. Ya, udah dulu kan. Netral. Set. Ketemu Eros, diajak lah main ke rumahnya. Terus dikasih tahu, nih kamu dengerin ini. Dikasih lah kasetnya, Blink kaset. Ya kayak kasetmu begini nih, Blink yang self title tapi. Oh yang self-title. Kamu nggak punya? Ah ya ini. Jadi waktu itu main ke rumahnya, aku sempat ngeband sama Eros dulu. Main drum. Dikasih lah ini. Kamu jangan dengerin netral toh. Kamu dengerin ini loh Mbah nih. Soalnya kan liatnya ini. Berarti Eros itu wes musikalitas susah. Udah lebih duluan ya. Tapi Eros sama aku kayaknya lebih dulu aku main gitar. Oh, cuma maksudnya bisa lebih bisa duluan. Cuman lebih tekun dia. Oh, I see. Lebih tekun dia. Kelihatan sih dari Erosnya sih. Bisa semangat. lebih tekun dia. Nah, akhirnya dengerin Blink itu, iki jenenge Blink ya lagi. Karena aku dengerinnya dari SD kalau nggak salah. Lagu itu tuh terngiang-ngiang tuh dari SD, All the Small Things itu. Dan di sana akhirnya baru dah tuh punya preference suka musik punk. Tapi punknya itu punk yang pop ya, maksudnya pop, kan, lebih nge-pop. Kan kalau ngomong punk yang bener-bener punk kan nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau zaman itu. Ya punk kayak MXPX dan segala macam kan waktu itu. Ramones gitu kan. Punk itu. Cuman kalau lihat Blink tuh kayak lebih stylish aja aku suka gitu, dan musiknya masih bisa oke nih gitu, dan banyak belajar pattern-pattern dari Travis itu. Buset. Jadi kamu bisa semua ya. Gitar, bass, drum, keyboard. Keyboard enggak dikit kan bisa kan ya. Dikit lah tahu chord dari C aja. Dia idolanya dulu keyboardis Andika Peter Pan. Suka banget. Dia suka banget. Keren banget, aku mau jadi kayak Andika Peter Pan. Gak ada dong, gak begitu dong. Kan saya bukan pemain keyboard. Oh, bukan. Saya sekarang bikin kan tapi. Idolanya Eros Fernando. Eros memang luar biasa hebat. Eros tuh nggak tahu ya, something. Aku waktu kita bikin showcase tuh dia bikin lagu sendiri, itu enak banget. Oh iya. Yang main gitar kamu kalau Slavisia. Kayaknya next harus sama Eros kamu. Mau ngobrol sama dia, dia preference pertama adalah Blink yang menjuruskan kamu untuk main musik, berkembang dan segala macam. Atau masih ada influence lainnya kayak temanmu sendiri, kayak mungkin kayak Mas Adit kan, kamu dulu Mas Adit itu keren banget, mungkin kayak Mas Adit dan segala macam. Mungkin ada influence lainnya. Influence lainnya kebanyakan memang band-band popang ya. Kalau secara personal kenal Mas Adit dari awal itu memang ya keren aja gitu, dia di panggung keren rek Mas Adit. Sacev Mas Adit. Karena memang auranya tuh bintang banget gitu ya. Iya, somehow ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang walaupun udah ya kenal juga, kita ngobrol nongkrong tuh masih seru gitu. Ya, bener. Kalau udah di panggung udah beda gitu. Dari situ belajar banyak ngobrol, sharing. Terus kalau band lain yang menginfluence ya Pee Wee Gaskins, Rocket Rockers. Kalau band zaman dulu apa ya? Kalau teman-teman sendiri beberapa ya. Hot New Camp keren. Iya, Hot New Camp keren. Zaman itu Cable Car. Kalau waktu litingannya kita ya 2010 ke atas sampai 2015 2017 lah. Itu popangnya beragam. Iya, enggak satu ini doang. Jadi macam-macam gitu. Popang tapi enggak yang kalau lagi misalnya lagi Jepang semua enggak gitu. Kayak yang sekarang. Kayak
nggak ya beda aja. Hot New Camp, kalian dengerin Hot New Camp, dengerin Doggies, dengerin Cable Car, beda. Brigade, Satyas beda. Native popang enggak popang, tapi bandku hancur gara-gara dia. Enggak. Gara-gara dia. Halo Belia. Ini kan yang ngancurin band kita. Fitnah. Enggak bisa. Jadi memang kita dulu beragam banget ya, kayak Bad Eleven juga ada. Bad Eleven, yo. Beda juga Bad Eleven, punknya bukan punk yang punk Italik juga. Itu gila sih. Keren banget. Waktu dulu kayak beragam dan selalu ketemu orang-orang itu. Iya, selalu ketemunya anak-anak itu. Asik sih ngomong gitu. Banyak maksudnya ya itu kita ya, bisa ngomong acara punk tapi punknya tuh beda semua gitu, beragam. Dulu bikin kompilasi juga. Oh iya, sering banget. Atau nggak tahu juga ya apa minat ngeband masih ada nggak sih gitu loh sekarang. Nah itu yang pertanyakan sih. Kayaknya karena kalau sih. kita tuh kita udah umur 30 something gitu ya, maksudnya masih pengen ngeband gitu. Iya. Atau kayak apa kalau yang sekarang udah lebih ke mana ya, arahnya lebih kayak ke selebgram kali ya. Iya. Kalau dulu ya sekarang kita kalau mau ngikutin ke situ juga kayaknya susah karena kita emang rootsnya main musik gitu. Susah banget. Oke, sekarang mau tanya aku. Semuanya ada band cewek semua nih. Drummer, vokalis, gitar semua cewek semuanya. Yang pertama kali kamu lihat itu apa? Keyboard mungkin ya. Hah? Kenapa? Coba ini jarang banget sih ada yang ngomong keyboard. Nggak tahu ya, karena kayaknya lembut aja gitu kalau main keyboard. Ya, bisa jadi. Ya kayak girly banget kan. Girl kan kalau yang main keyboard. Karena nggak semua aku melihatnya tuh oke, mereka jago tapi untuk looks-nya enak nggak dilihat gitu. Kadang ada banyak yang bisa main drum tapi looks-nya nggak enak dilihat. Banyak sih, iya. Stylenya tuh kurang ngedrum gitu misalnya. Kalau main gitar kayak cuman yang nggak ada yang se-ekspresif gimana gitu. Tapi kalau secara main keyboard tuh kayak ya udah dia tenang aja gitu, tenang, santai gitu. Jadi asik aja. Makanya aku tadi bilang kalau misalnya bisa main musik aja udah keren. Tapi aku kadang lihat ya kayak di YouTube nih, aku lihat covernya keren-keren nih tapi kayaknya feelnya kayak feelnya nggak dapat gitu sih. Nggak tahu sih kamu ngerasain juga apa enggak? Iya sih, banyak sekarang. Apalagi drummer cewek sekarang. Aduh. Kalau misalnya dia bisa main keyboard itu kayak nggak try hard aja gitu loh. Iya. Jadi lebih santai. Oh, ya udah gitu. Ya kadang ada yang tonjol tangannya full skillnya Ian kan di sini. Gitu. Kalau drummer kan mainnya biasa tapi gini kan udah aman bro. Benci banget kalau di Instagram banyak banget ya siapa yang like itu. Nggak drummer juga, nggak drummer kan gitar juga. Oh iya kan gitu. Kayak ya kalau skillmu oke sih nggak masalah. Mainnya biasa muter-muter stick gini. Mending ngepit stick. Mending kamu aja joget TikTok kayak Mbak. Gitu sih. Oke, pesan-pesan ke teman-teman, Jos. Pesan apa? Ingin melakukan karir di musik atau meninggalkan musik-musik. Yang mana dulu nih? Yang mau masuk ke jalur musik dulu aja. Yang mau masuk ke jalur musik ya. Nah, kalian harus kuat-kuat. Nah, kalau kalian punya privilege, misal privilege, orang tuamu mendukung, orang tua memfasilitasi semua dan kalian pengen banget di musik, jangan disia-siain. Karena aku ada punya beberapa temen yang dia punya privilege, bapak ibunya kaya gitu, bisa lu beliin komputer, bisa beli alat musik ini, tapi cuman angin-anginan doang, nggak mau bikin karya yang bener-bener gitu. Cuman ada tapi lebih milih nongkrong, main kayak gitu loh. Sementara menurut pengalamanku, aku pun sendiri bukan termasuk orang yang orang tua mendukung tapi memfasilitasi belum tentu gitu. Jadi punya gitar bolong aja, gitar akustik aja udah turunan dari kakak dan lain-lain, sampai akhirnya punya uang bisa beli alat sendiri kayak gitu-gitu tuh, merasakan struggle-nya. Jadi kalau mau di musik sebenarnya kuat-kuat gitu, karena apalagi kita di tempat yang mungkin seni kurang terlalu dilihat gitu ya. Tapi percaya, yakin kalau emang gini ya, menurut aku musik itu selera kan selera musik kan. Selera. Jadi menurut aku musik itu kalau buat kita sendiri nggak ada yang jelek gitu.
Cuman cocok apa enggak. Nah, gitu. Kalau nggak cocok nggak usah dihujat kan. Ya udah skip aja gitu. Jadi jangan takut kalian nggak punya pendengar. Kalian punya pendengar 1, 2 aja udah bagus. Udah bagus, jadi pede dan tetap apa ya, berkarya terus walaupun ya sama lah kayak kita udah dari 2010 sekian sampai sekarang masih berusaha aja, masih pengen, karena kalau nggak main musik tuh kayak nggak napas gitu loh, kayak nggak makan gitu, walaupun kadang main musik juga nggak selalu dapat duit kan dari dulu kan gitu. Iya, tapi kepuasannya sih. Iya, cuman pernah ada di satu titik yang aku tuh sampai nggak bermusik terus. Sampai nggak bermusik. Aku kayak cerita sama kamu. Oh iya, itu kenapa, bisa jelasin ke teman-teman? Jadi udah beberapa kali kayak band yang tadi udah disebutin ya, kayak Baris Kami The Band atau Doggies, itu yang berpotensi untuk menjadi besar, untuk menjadi besar di saat itu, tapi dengan manajemen yang salah gitu. Ya. Dengan manajemen yang salah dan juga dengan anak-anak yang apa ya, yang visinya nggak sama gitu, jadi susah untuk diajak maju, agak susah gitu kan. Ada yang mau maju sendiri, ada yang susah ada yang susah diajak maju gitu kan. Ya. Nah di situ aku mulai ada rasa jenuh, capek gitu. Makanya aku bilang harus kuat-kuat. Ada rasa jenuh, capek. Kayaknya aku udah bertahun-tahun nih, kayak tinggal dikit lagi gitu, nggak dikasih gitu sama yang di atas. Mungkin salah satunya itu juga pelajaran buat aku, nggak harus selalu bisa mengandalkan diri sendiri ya. Tetap harus apa ya, kita punya temen nih, kita punya Tuhan juga gitu. Jangan lupa sama yang di atas, sama yang sesama gitu. Pernah jadi waktu itu setelah hal macam-macam itu sampai 1,5 tahun kayaknya, apa 1 tahun gitu aku nggak pegang alat musik karena kayak merasa dihianati oleh musik gitu. Rasanya tuh gitu. Iya. Aku setahunan, aku udah lulus kuliah waktu itu nggak kerja karena pengen ngeband secara bener. Itu terus paling tahu tuh, sampai aku bolak-balik Jakarta Malang, sampai nggak punya uang, sampai ya udah akhirnya udahlah aku kerja aja. Kerja cari duit, beli alat tetap. Tapi waktu itu pandemi kan, akhirnya pandemi ya tetap bikin musik walaupun sendiri, nggak ada kepikiran buat ngeband. Cuman saat itu aku punya alter ego kan, punya alter ego, aku suka banget musik, main musik tapi yang ngeband gitu, karena aku pernah nyoba sekali yang ya kan yang solo itu kayaknya aku nggak ngefeel gitu loh, jadi kayaknya aku emang harus ngeband. Dan pada saat itu aku punya lah sahabat-sahabat saya ini, ada Tutus, ada Juang, itu di saat seneng, di saat susah, di saat nggak punya duit, di saat bahagia tuh selalu ada. Dan akhirnya bikinlah kita, ini aku jebak aja mereka karena aku punya project ini diajakin waktu itu zaman pandemi, nggak ada pikiran apa-apa, sampai akhirnya udah pandemi udah lewat dan lain-lain, kayaknya serius saya deh ngeband gitu. Ya who knows, tapi kita tetap berusaha itu, kuat, harus kalian kuat. Oke. Oh iya, aku juga lupa promosi Merah. Merah mau ngeluarin album habis ini, aku sama Yosua, bandku Yosua. Kapan itu kira-kira? Masih belum ya, masih coming soon, tapi apa ya, diusahakannya sih tahun ini 2023 karena banyak habis hilang. Rusak tumben berubah di bodoh. Udah capek-capek ya, udahlah. Tinggal take vokal aku sih, terus mixing gitu. Ya baru ini dia single sih. Dengerin di single dulu aja deh. Ya tinggal, pasti ini udah keluar karena ngeditnya pasti lama ini tuh. Lama banget. Jadi singlenya udah keluar, judulnya Kembali. Dengerin Merah kembali di DSP kesayangan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih atas Yosua, atas waktunya. Terima kasih, my friend. Iya, dia yang paling kenal banget. Iya. Setelah sekian lama akhirnya saya diajakin. Karena nganggur. Lagi main game, bosan banget. Bisa ini dipakai nih talentnya. Ya akhirnya aku. Nextnya harus aku sih Eros, sama Ambe gitu ya. Eros, mungkin siapa lagi bisa komen aja. Makasih teman-teman. Bye.